warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shima Sanidiskia dari Program Studi Pendidikan Biologi FKIP UHAMKA. Saat ini saya sedang melaksanakan PLP atau pelaporan lapangan persekolahan di SMA Kemala Bayangkari 1 Jakarta yang dilakukan secara daring. Pada PLP 1 kali ini, saya mewawancarai beberapa narasumber, yaitu kepala sekolah, guru biologi, dan juga siswa SMA Kemala Bayangkari 1. Dan juga tujuan PLP 1 ini sebagai tugas laporan mata kuliah PLP 1. Selamat menyaksikan. Mungkin saya memperkenalkan diri dulu ya Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kenanga El Aisyah, salah satu alumni Bayangkari angkatan tahun 2018. Sekarang sedang melanjutkan pendidikan di program studi pendidikan biologi UHAMKA. Bersama teman-teman nih sedang melaksanakan kegiatan PLP. Oke, mungkin teman-teman yang lain silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan Pak, nama saya Amel Amalia, saya dari program studi pendidikan biologi FKIP UHAMKA. Kalau pengen tahu dari SMA-nya? Saya dari SMA Negeri 1 Muncang Pak, di Banten. Banten ya, berarti ketemu dengan Bayangkari. Satu lagi nih, silahkan mungkin. Ya, hostnya. Perkenalkan Pak, nama saya Shima Sanidiskia dari program studi pendidikan biologi FKIP UHAMKA. Asal dari SMA? Dari Man 8 Jakarta. Madrasah? Alia Negeri 8 Jakarta. Man 8 ya. Ya, silakan. Ada yang mungkin mau disampaikan? Bisa Bapak bantu nanti. Oke. Satu lagi nih, Kak Reviana mungkin. Silakan. Perkenalkan Bapak. Saya silakan. Reviana Delananda dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Profesi Pendidikan Biologi. Saya dari SMA 54 Jakarta Timur. Jakarta Timur ya, ini dari berbagai SMA sekarang sedang menempuh untuk kuliah bersama-sama di UHAMKA gitu ya. Nah, silahkan mungkin ya, jurusannya sama biologi semua nih. Yo. Sama Pak, alhamdulillah sekelas kita. Silahkan apa yang ingin disampaikan. Oke, mungkin wawancara kali ini kurang lebih isinya mengenai ini Pak. Kita pengen tanya-tanya soal struktur sekolah, terus kulturnya seperti apa, kegiatan pembelajarannya seperti apa, seperti itu sih. Mungkin dari yang pertama terkait ini sih ya Pak, struktur organisasi sekolah sendiri itu ya. Seperti apa? Oh, boleh untuk Yayasan SMA Kemala Bayangkari nggak jauh beda dengan UHAMKA, semuanya adalah milik swasta. Ya, jelas ya kalau milik swasta, kalau di SMA Bayangkari ini milik swasta yang mengelola adalah ibu-ibu Polri. Ibu-ibu Polri, pembinanya adalah Ibu Kapolri, sedangkan pelaksana adalah di Aslok yang bertempat di Jakarta Timur, di Cipinang itu yang mengelola SMA Kemala Bayangkari. Nah, mengenai struktur organisasinya bahwa di dalam Bayangkari ini ada visi dan misi yang kebayangkarian sama di UHAMKA, ada ke Muhammadihannya ya. Ada visi misi yang nanti harus dijaga. Mungkin ini alumni tahu bahwa visinya adalah antara lain ya membentuk peserta didik yang memiliki karakter, disiplin, dan yang lain-lain. Nah, ini tidak saya sampaikan karena kan berbeda dari masing-masing sekolah. Yang intinya bahwa sekolah swasta itu pada dasarnya adalah dikelola oleh swasta secara mandiri, biayanya murni dari masyarakat. Kalau di UHAMKA ya dengan mahasiswa yang mau menanggung semuanya, berbeda dengan sekolah negeri. Itu kira-kira kegiatan operasional mengenai pembiayaan dan pengorganisasian dalam organisasi SMA. Misalkan kan kalau pramuka di Bayangkari ini diwajibkan ya Pak.
Terus untuk yang tidak diwajibkan itu ada maksimal atau minimal pengambilan ekstrakurikulernya tidak Pak? Misalkan maksimalnya 3 ekskul dan minimalnya 2 seperti itu. Sebenarnya kalau mereka itu mampu, tidak ada batas minimalnya dan maksimalnya. Kalau memang mereka lebih dari 2 atau 3 atau bahkan 4 boleh, apa-apa. Tapi itu tadi, ya, yang penting mereka arahnya adalah pengembangan bakat, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Karena anak kelas 12 itu diwajibkan masih mengikuti ekskul atau tidak Pak? Atau kelas 10 dan 11-nya saja? Dan kelas 12 difokuskan untuk ke UN, tryout dan segala macam atau gimana Pak? sebenarnya kalau untuk kelas 12 itu memang sudah nggak boleh untuk mengikuti kegiatan ekstra. Tetapi yang selama ini, yang di SMA itu kalau mereka itu punya kompeten, misalnya istilahnya kalau di pramuka itu sebagai ambalan, mereka dikasih kesempatan untuk mengembangkan terus. Ya, jadi yang penting bisa mengatur waktunya, tapi tidak disebutkan sebagai wajib tadi. Bagaimana peranan sekolah pada setiap kegiatan pembelajaran, baik itu ekstrakurikuler atau lingkungan di luar lingkungan sekolah. Bagaimana peranannya, Pak? Untuk di luar sekolah, biasanya ada yang disebut dengan nama kepanitiaan. Kalau di luar sekolah itu kepanitiaan atau statusnya sebagai pembina yang ditugasi, dan itu resmi biasanya dibuatkan surat tugas. Tapi kalau yang di dalam sebenarnya untuk pembinaannya yaitu bagian dari tugas dari guru tambahan. Jika ada guru bidang studi itu mengajar mata pelajaran, ada guru sebagai pembina, ada guru sebagai penanggung jawab lab. Mengenai bisa kita ini, Pak, mengenai kegiatan seremonial formal gitu di sekolah, kayak misal upacara atau perayaan Hari Nasional, itu biasanya seperti apa pelaksanaannya, Pak? Kalau untuk upacara itu rutin, belum pandemi ya. Kalau di Bayangkari ada tambahan lagi namanya apel pagi. Nanti tanya sama yang dari Bayangkari, apel pagi itu rutin. Ya. Kemudian, kalau yang sifatnya hari besar nasional seperti Hari Pramuka, proklamasi Sabda Pancasila yang istilahnya harus melibatkan massa, biasanya ada di lapangan, kebetulan punya lapangan, itu bergabung dengan SD, SMP, SMK, bahkan 17 Agustus itu para purnawirawan dari Komplek itu didatangkan untuk menyaksikan acara. Izin bertanya ya Bu, untuk di Bayangkari sendiri, apakah ada kegiatan kokurikuler atau pembelajaran di luar sekolah, seperti tempat edukasi umum atau untuk menunjang pembelajaran yang sudah dilaksanakan di sekolah, khususnya dalam kegiatan pembelajaran biologi? Misalnya ada kunjungan ke LIPI atau ke tempat-tempat yang berhubungan dengan biologi, Bu. Untuk masa sekarang, hal-hal seperti itu ya dihindari ya. Kita tidak bisa melakukan hal itu. Sebenarnya materi untuk itu di kelas 10 harusnya berjalan ya, karena di awal tahun atau di tahun ajaran baru pertama kita masuk di materi tentang keanekaragaman. Nah, di situ biasanya saya kalau menugaskan kepada murid biasanya kunjung kebun binatang, atau kalau nggak kunjung kebun binatang ya mereka mengamati keanekaragaman yang ada di sekeliling lingkungan. Jadi pembiasaan ada dalam bentuk apa saja ya Bu? Kayak misalnya tadarus bersama gitu setiap hari, setiap paginya. Atau kalau di Bayangkari sendiri itu seperti apa Bu? Iya, kalau pada waktu normal banyak kita pembiasaan yang kita lakukan. Seperti tadarus itu, kemudian salam, kemudian pakaian seragam, kemudian pembiasaan seperti
kayak sedekah Jumat. Kalau di Bayangkari sendiri itu bagaimana implementasi dari tata tertib tersebut? Apakah sudah maksimal atau belum? Implementasi Tata tertib. tata tertib. Iya, kalau di Bayangkari tata tertibnya ya kita mungkin agak sedikit dirubah ya dengan yang kebiasaan kalau normal gitu. Tata tertib normal misalkan seragam, misal penggunaan seragam. Nah, kita sedikit banyak menyarankan, paling hanya sedikit banyak menyarankan ya ke siswa untuk menggunakan seragam pada waktu PJJ. Jadi setiap harinya. Tapi Bu, kalau misalkan ada siswa yang tidak mengerjakan tugas itu, biasanya pada pembelajaran biologi hukumannya apa, Bu? Kalau yang tidak mengerjakan tugas, Ibu kan biasanya Ibu kasih batas waktu ya. Nah, batas waktunya sampai Ibu tuh cukup toleran dan cukup panjang sebenarnya untuk memberikan batas waktu deadline-nya tugas. Tapi kalau anak nanya pada waktu Ibu sudah setiap hari Ibu pasti memberikan tugas ke siswa. Secara keseluruhan menurut Ibu sendiri karakteristik dari peserta didik di Bayangkari itu seperti apa sih, Bu? Karakter. Iya. Karakteristiknya. Iya. Ya, kalau ya di Bayangkari secara umum karakteristiknya siswa itu ya beragam ya, ragamnya banyak. Jadi ya pengelompokan biasanya yang patuh mengikuti aturan seperti itu ada ya mungkin yang patuh bisa sampai 60-70%-an ya, 60-70%-an. Sementara yang tidak patuh artinya mereka menghindari atau bahkan malah tidak melakukan itu, ya masih ada aja, tapi persentasenya cukup sedikit. Pramuka ada apa aja di SMA Kemala Bayangkari satu ini? Oke, selain ada ekstrakurikuler minat ya, kalau wajib kan pramuka. Kalau yang minat tuh ada saman, terus ada futsal, ada bulu tangkis, terus ada volley, ada basket. Apa lagi ya? Udah sih setahu itu. Kalau peran pihak sekolah sendiri dari semua kegiatan ekstrakurikuler yang tadi udah disebutin ya, Bu ya. Kayak gimana sih, atau perannya tuh apa? Cuma sebagai pembina di dalam sekolah yang nggak mengontrol secara langsung ke lapangan atau ke lokasi tempat kegiatannya, atau mungkin sekolah juga ambil peran nih, misal pelatihnya tetap dari sekolah gitu, atau apa gitu, atau dibebaskan sama anggota dari ekstrakurikuler itu sendiri untuk memilih gitu. Gimana? Kalau kita tuh memilih ekstrakurikuler bebas dengan kemauan sendiri. Kalau guru-guru itu pasti mantau kok. Cuma kan sebab kan ini guru-guru kan satu guru dikasih tanggung jawab 2 atau 1 guru gitu dikasih tanggung jawab untuk memegang ekstrakurikuler. Jadi itu dia sekalian melatih juga. Ada nggak sih kegiatan tahunan atau kegiatan rutin kayak misalkan piket bareng-bareng gitu, semua kelas gitu, atau bersih-bersih lapangan atau apa gitu? Kalau bersih-bersih lapangan sih kita nggak tiap tahun aja udah dilaksanain kalau kita tuh. Misal pas pramuka, pasti itu kita diwajibkan untuk membersihkan ini. Kita peduli lingkungan lah. Kita harus membersihkan lapangan atau jalanan yang misal kita lihat selayaknya tuh kita misal sampah bukan buang di situ, dibuang ke situ. Jadi itu kita peduli lingkungan.